Adapun susunan acara pada malam hari ini sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan, yang ketiga ada pemaparan materi oleh pemateri, yang keempat ada sesi tanya jawab, dan yang kelima ada penutup. Baik, langsung saja kita masuk ke acara inti. Sebelum pemateri menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan kedua pemateri kita pada malam hari ini, yaitu ada Saudara Akbar Sodik dan juga Saudari Windy, yang merupakan mahasiswa berprestasi jurusan Pendidikan IPA Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Kedua pemateri pada malam hari ini akan menyampaikan materi, yaitu pemanfaatan teknologi modern untuk mengembangkan varietas unggul padi lokal Indonesia. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kepada Saudara Akbar dan Saudari Windy, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik teman-teman semua, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas. Oke, PPT-nya juga sudah terlihat ya. Oke. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua di seminar bioteknologi mengenai pemanfaatan bioteknologi modern untuk mengembangkan varietas unggul padi di Indonesia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator juga yang telah membuka dan mempersilahkan kami untuk memberikan pemateri. Lebih tepatnya sih, kita akan diskusi di sini. Karena jujur kami juga masih mahasiswa semester 3 dan ini merupakan tugas ujian tengah semester di mata kuliah bioteknologi. Oke. Oke, teman-teman, mungkin selamat malam. Kita absen dulu ya. Ini dari mana aja ya? Apakah dari Untirta semua? Ada yang dari luar Untirta? Ada. Oke, dari mana tuh? Boleh dong kenalan. Siap, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, saya Jamaluddin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Pamulang Serang, Universitas Pamulang Serang. Wah, oke. Dari Pamulang. Ada yang dari luar Unip atau luar Untirta lagi, teman-teman? Oke, mungkin kita langsung aja ya masuk ke materinya. Nah, di sini seminar bioteknologi mengenai pemanfaatan bioteknologi modern untuk pengembangan varietas unggul padi di Indonesia. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, bahwa padi menjadi makanan pokok bagi lebih dari 270 juta penduduk Indonesia dengan konsumsi sekitar 96 kg beras per kapita per tahun. Namun, produksinya masih sekitar 5,2 ton per hektar. Nah, jauh potensinya 8-10 ton. Selain itu, lahan sawah berkurang hingga 100.000 hektar per tahun akibat alih fungsi lahan dan perubahan iklim. Nah, jadi di sini, kenapa sih padi kita di Indonesia khususnya, karena kita juga merupakan penghasil padi terbanyak. Nah, itu terkadang harga beras itu melonjak lebih tinggi dari sebelumnya. Di sini ada studi kasusnya yang mana ada info ataupun berita mengenai kenaikan harga beras tentang makanan pokok sehari-hari kita. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa harga beras melambung, ketahanan pangan limbung. Nah, jadi kaitannya apa sih dengan bioteknologi? Mungkin kita akan bahas di selanjutnya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui itu nih apa yang dimaksud dengan bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern adalah penggunaan teknik molekuler dan genetik untuk meningkatkan kualitas tanaman. Contohnya rekayasa gen dan kultur jaringan untuk membuat padi tahan hama, penyakit dan kekeringan serta mendukung varietas unggul. Nah, apa sih kaitannya dengan bioteknologi tadi dengan kenaikan harga beras? Jadi, karena kenaikan harga beras itu di sini tadi akibat fungsi lahan dan juga kadang kita gagal panen ataupun kita kadang panen yang nggak maksimal gitu. Itu akibat adanya alih fungsi lahan dan juga perubahan iklim. Nah, kaitannya dengan bioteknologi apa sih? Nah, mungkin kita akan bahas di sini. Nah, dari teman-teman sendiri apakah sudah tahu tentang bioteknologi modern? Apa baru mendengar? Boleh pendapatnya?
Oke, Belum, Kak. oke, belum. Ada yang sudah pernah tahu tentang bioteknologi modern? Belum tahu, ini baru pertama kali nih. Siapa penasaran? Oke, mari kita bahas nih. Jadi, bioteknologi modern itu tadi teknik molekuler dan genetik untuk meningkatkan kualitas tanaman. Contohnya di sini ada rekayasa gen dan kultur jaringan untuk membuat padi tahan hama, penyakit dan kekeringan serta mendukung varietas unggul lokal. Jadi, bioteknologi ini melibatkan sebuah teknologi di mana teknologi ini akan kita gunakan untuk merekayasa tanaman, bisa melalui pemuliaan ataupun melalui cara lain. Nah, tujuannya untuk pemulihan tanaman padi ini kita bisa membuat si padi ini tahan terhadap penyakit dan juga tahan akan kekeringan gitu. Jadi si varietas yang dihasilkan itu akan jauh lebih unggul daripada eh, padi yang sebelumnya gitu tuh. Nah, bagaimana bioteknologi modern berperan penting dalam pemulihan padi? Nah, yang pertama tadi, gimana sih cara melakukan pemulihan padi? Yang pertama itu ada identifikasi gen unggul. Nah, jadi sebelum melakukan pemulihan tadi, kita harus mengetahui ini, apakah bibit padi itu adalah bibit yang unggul? Nah, caranya gimana? Kita caranya menggunakan analisis DNA ataupun genome sequencing dan juga PCR untuk menentukan gen yang mengatur sifat unggul seperti ketahanan penyakit dan hasil tinggi. Nah, proses ini mempercepat pemilihan tanaman padi yang unggul. Jadi bioteknologi modern yang kita gunakan dengan analisis DNA, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu kita mengetahui bahwa apakah si padi ini merupakan bibit yang unggul ataupun bukan. Itu bisa melalui dengan tiga cara, yaitu salah satunya itu ada DNA, genome sequencing, dan juga PCR. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui identifikasi gen, selanjutnya akan kita perbanyak nih melalui cara kultur jaringan menggunakan in vitro tisus kultur dan juga meristem kultur untuk menghasilkan bibit padi identik, seragam, dan juga bebas dari penyakit serta siap tanam dalam jumlah besar. Jadi setelah kita memilih bibit yang akan kita tanam, kita memperbanyak si padi tersebut dalam jumlah yang banyak dong tentunya untuk ditanam sehingga nanti hasil panen yang didapatkan itu bisa jauh lebih baik. Nah, selanjutnya baik. Oke, mungkin boleh dilanjut Windy. Nah, selanjutnya di sini kita ada tantangan ya yang telah dijelaskan oleh Akbar itu pasti ada tantangan dan prospek pengembangan varietas padi yang unggul ini. Nah, di situ itu ada analisisnya itu ada yang pertama itu terkait rekayasa genetik atau PRG. Nah, tantangan kita itu bukan gimana ya? Kita bukan tentang bagaimana sih kita membuat padi, tapi bisakah kita melepaskannya. Nah, kecepatan inovasi kita itu di laboratorium sering tidak sejalan gitu dengan kecepatan regulasi produk-produk bioteknologi canggih seperti yang menggunakan genoman editing yang memerlukan kerangka keamanan ke keamanan hayati yang jelas, cepat dan berbasis bukti ilmiahnya itu kuat gitu. Kita itu harus memastikan inovasi tidak terjebak dalam proses birokrasi karena menurut variasi unggulnya itu semudah solusi pangan untuk memudahkan solusi pangan bioteknologinya itu. Nah, kedua itu ada tantangan adaptasi pertanian dan penerimaan publik. Ada jurangnya juga di psikologis yang harus kita jembati. Nah, dari laboratorium menuju lahan petani. Sehebat apapun varietas yang kita ciptakan gitu, jika petani tidak percaya atau publik meragukan, seringkali karena isu
kontroversi kadangnya transfer genetik ini. Adaptasi akan gagal. Tugas kita itu bukan hanya tugas tugas kita untuk kita itu bukan hanya untuk merakit gen, tapi juga merakit kepercayaan melalui edukasi yang transparan dan demonstrasi hasilnya itu nyata di lapangan. Yang ketiga, belum ketiga. Nah, namun di balik tantangan tersebut terdapat proses strategi yang sangat menjanjikan. Prospeksi ke depannya itu adalah menunjukkan super padi generasi keduanya yang fokus pada efisiensi sumber daya, yaitu padi yang tidak hanya tahan lama tapi juga hemat air gitu. Karena kan kadang petani itu kesusahan dalam air gitu ya untuk berpadi itu. Nah, gimana sih supaya padi itu tahan hama, tahan yang tidak menghabiskan air gitu. Dan yang paling penting itu sangat diefisiensi menyerap pupuk nitrogen. Inilah arahan gitu. Seperti kita untuk risetnya itu untuk keberlanjutan lingkungan dan biaya produksi yang lebih hemat karena petani itu kan biayanya banyak gitu. Terus slide selanjutnya yang manfaat. Di pemanfaatan itu kita bisa di bioteknologi asuransi iklim kita. Nah, di sini ada pemanfaatan bioteknologi melalui maaf ya, tadi ada kendala di internet. Nah, di situ itu saya izin melanjutkan untuk menjelaskan dari pemanfaatan. Nah, biasanya itu bioteknologi bisa memungkinkan perakitan padi yang toleran multi cekaman, tahan banjir. Nah, bisa tahan kekeringan dan tahan kelintas dalam konteks kritis iklim saat ini. Ini bukan lagi pemewahan gitu, kemewahan bukan, tapi melainkan keharusan strategi kita untuk menjaga kestabilan produksi pangan nasional dari ancaman cuaca ekstrim yang telah dijelaskan tadi oleh Akbar. Karena di Indonesia itu sangat banyak, tapi kestabilan produknya itu susah gitu karena ancaman ekstrim juga gitu. Nah, kedua itu kita bisa memanfaatkan bioteknologi ini untuk menjamin kualitas gizi, bukan sekedar kuantitas gitu. Pemanfaatan bioteknologi ini bisa kita mulai melalui seperti padi emas gitu ya, yang menjadikan makanan pokok kita sendiri sebagai solusi kesehatan publik kita, tidak hanya memenuhi perut, tetapi juga bisa mengatasi hidden hunger atau masalah gizi tersembunyi. Karena kan di Indonesia banyak gitu ya masyarakat yang kayak kurang gizi atau gitu. Nah, ketiga ada manfaat kunci untuk mempertahankan identitas lokal yang melalui teknik seperti padi mas itu kita dapat memperkuat keunggulan padi lokal kita rasa supaya rasanya itu enak. Nah, aroma yang khas itu toleransinya unik. Mungkin dari saya cukup. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Akbar dan Indi atas pemaparan
materi yang sangat menarik ini, teman. Jadi di sini kita tahu bahwa teknologi melindungi keunggulan padi lokal sambil memperbaiki kelemahannya, efisiensi dan stabilitasnya menjamin produk pangan yang lebih cepat, stabil, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Perlunya dukungan ini diperlukan dukungan riset, regulasi yang jelas, dan adaptasi yang masif untuk mencapai kedaulatan pangan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand aja. Dan bagi peserta yang aktif bertanya akan dapat door prize spesial dari kita. Baik, yang mau bertanya bisa langsung raise hand aja ya teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Kak, mau tanya dong, Kak. Boleh. Hmm, Boleh raise hand dulu, biar kelihatan. Nah, baik. Bisa memperkenalkan diri dulu, asalnya dari mana, dan langsung ke pertanyaannya apa. Oke. Perkenalkan diri, nama saya Tia dari kampus Universitas Setia Budi Rangkas Bitung. Saya lebih bertanya kepada masyarakatnya sih, Kak. Tadi kan membahas tentang padi kan ya. Di Indonesia kan padi jadi pokok utama gitu. Nah, gimana pengedukasiannya kepada masyarakat dengan kondisi masyarakat yang SDM-nya maksudnya mohon maaf sangat rendah, kurang memahami dan sulit untuk memahami. Gimana solusinya teman-teman untuk mengedukasi masyarakat tersebut? Soalnya kebetulan saya tinggal di daerah kampung yang masih banyak persawahan, jadi mungkin teknik teman-teman untuk edukasi kepada masyarakat nanti bisa saya terapkan di kampung saya, Kak. Oke, mungkin cukup segitu. Makasih. Baik, terima kasih. Dari pemateri mau dikumpulin dulu aja pertanyaannya atau gimana? Oke, mungkin langsung dijawab aja ya, biar nggak lupa gitu. Boleh. Oke, tadi Buat ada yang mau bertanya. ini ya, Bang Tiar dari Setia Budi ya, kalau nggak salah. Tadi nanya mengenai Iya, Bang. gimana sih cara edukasi masyarakat mengenai tadi bioteknologi agar masyarakat itu paham ya, karena minimnya tadi SDM di masyarakat kita. Nah, mungkin yang pertama, pendapat dari saya sih kita bisa melakukan penyuluhan secara langsung, baik itu penyuluhan lewat media ataupun langsung face to face gitu. Jadi misalkan bagi kita seorang mahasiswa kan banyak ya misalkan program-program seperti pengabdian ataupun penelitian yang bisa langsung terjun ke masyarakat, yang mana kita di situ bisa mengedukasi gitu, langsung mendemonstrasikan kepada masyarakat. Misalkan kalaupun tidak mendemonstrasikan, kita bisa memberikan edukasi bahwa kita ini sudah melek akan teknologi gitu. Minimal masyarakat ini tahu dulu teknologinya itu seperti apa, teknologi itu apa gitu. Jadi kalau misalkan si masyarakat tersebut sudah paham dan juga sudah tahu gitu mengenai teknologi, maka akan lebih mudah kita selanjutnya untuk istilahnya tuh mempengaruhi mereka gitu, dalam artian mengenalkan si teknologi ini untuk masuk ke sektor pertanian. Nah, selanjutnya cara yang bisa dilakukan lagi sih menurut saya tuh kita bisa berkolaborasi nih dengan pemerintah setempat dan juga bisa dengan lembaga pendidikan. Nah, misalnya contoh kolaborasi dengan pemerintah. Kan sekarang pemerintah Indonesia tuh sudah ini ya, sudah adalah teknologi yang sekiranya bisa membantu petani, yang mana contohnya kalau misalkan dulu kita membajak padi ataupun membajak sawah menggunakan
bisa menggunakan hewan gitu. Nah, sekarang kan sudah ada mesinnya ya. Nah, mungkin sistemnya bisa seperti itu dengan kolaborasi dengan pemerintah dan juga lembaga pendidikan. Nah, gimana gimana kalau kita nggak bisa turun langsung? Mungkin kalau misalkan kita tidak bisa turun langsung ke masyarakat, kita bisa menggunakan media informasi yang edukatif. Nah, misalnya kita membuat infografis ataupun menggunakan eh, visual-visual yang sekiranya kita juga mengerti dan kita bisa menyampaikannya langsung gitu ke masyarakat. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya jawab. Mungkin dari Windia ya, ada yang mau ditambahin? Atau mungkin dari Bang Tiar, gimana Bang? Kita diskusi aja ya teman-teman. Ya, Oke, mungkin dari makasih. Mantap Bang jawabannya. Apa ya, masuk sih menurut saya. Cuman kan tadinya saya pengen, kalau abang kan lebih kepada kelompok Bang ya. Ya kan kayak ada program mahasiswa gitu kan lagi Ya, betul. pengabdian kita bisa masuk. Nah, cuman di kampung saya kan jarang nih Bang, jarang ada yang kayak gituan, jarang masuk. Oke. Jadi tadinya saya pengen saya sendiri nih masuk kepada masyarakat gitu. Cuman tadi udah dijawab tuh sama abang, bisa kita nge-guide pemerintah setempat. Nah, cuman lagi kebetulan daerah saya ujung sih, jadi agak susah gitu. Biar apa ya, bahasa kasarnya mah kurang bisa diajak kerjasama gitu Bang, apa pemerintah tempatnya. Jadi saya pengen saya pribadi yang menempelkannya langsung gitu Bang. Tapi Oke. tadi udah mantap sih, mantap Bang. Jadi karena tinggal di istilahnya di yang jauh dari perkotaan gitu ya, itu menjadi tantangan sendiri ya bagi Bang Tiar gitu untuk mengedukasi masyarakat. Seperti itu mungkin ya. Nah, Nah, mungkin cara iya yang Bang, bisa kayak gitu. dilakuin tuh kita sebenarnya nggak bisa sendiri. Kita bisa melakukannya sendiri, tapi kita tidak akan maksimal. Mungkin solusi yang bisa diterapkan tuh cari beberapa orang yang emang bisa diajak bekerja sama gitu. Misalkan untuk mengedukasi. Yang kan kalau misalkan seorang mahasiswa ketika melakukan suatu project ataupun program di daerah orang tuh biar si project itu bisa terawat ataupun bisa berlangsung tuh kan harus punya stakeholder ya. Ya, itu juga bisa digunakan ya di kampung tersebut. Misalkan ada beberapa orang yang emang peduli terhadap tadi di sektor pertanian, gimana sih pertanian di daerah kita ini bisa maju gitu. Nah, itu bisa di-guide dulu orang-orang yang emang udah melek gitu akan teknologi, misalkan akan adanya maunya perubahan gitu. Mungkin Bang Tiar sendiri di situ cari dulu nih orang-orang yang emang bisa diajak bekerja sama nih untuk mengedukasi masyarakat sebelum tadi mengenalkannya lebih jauh lagi gitu. Seperti itu. Oke, makasih Bang. Oke, kembali ke moderator. baik. Apakah sudah cukup Bang Tiar jawabannya? Cukup Kak, mantap. Oke, baik. Uh, Baik, selanjutnya biar tidak lama-lama ya, ada yang mau bertanya lagi? Kepada yang mau bertanya ini bisa memperkenalkan diri dan juga langsung memaparkan pertanyaannya mungkin. Ya, saya. Baik, izin bertanya. Suara saya kedengaran tidak? Ya, terdengar. Dengar, Bang. Ya, baik teman-teman Untirta, terima kasih. Saya kebetulan dapat dari sharean teman saya mengenai bioteknologi ya. Saya Rahmat dari Untirta juga. Kebetulan teman saya itu anak seorang petani. Ya, dia menanam padi dan tidak menggunakan bioteknologi kebetulan karena memang orang asli pedalaman di wilayah tersebut gitu. Nah, tadi ketika kami menyaksikan, kami
Timbul pertanyaan untuk apa diterapkannya bioteknologi jikalau penanaman yang dilakukan aja itu apa ya sudah cukup gitu dan sudah bisa memenuhi kebutuhan. Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah penyusutan penyempitan lahan dan bagaimana bioteknologi ini selain dapat yang di sini disampaikan efisiensi dan stabilitas itu sepenuhnya itu berpengaruh karena sebetulnya kami butuhkan itu sebagai petani, maaf teman saya butuhkan sebagai seorang petani itu adalah mengenai lahan bukan daripada si produk atau bibit padinya itu sendiri Kak. Mungkin dari kakak bisa sharing karena di sini kita sama-sama belajar Kak ya. Ini itu saja cukup Kak, terima kasih. Kebetulan teman saya memang anak petani, hari-harinya bertani dia. Jadi sepertinya memang paham gitu. Terima kasih Kak. Baik, Bang Rahmat. Nah, kepada pemateri mau langsung dijawab. Terima kasih kepada Bang Rahmat atas pertanyaannya. Oke, mungkin kita langsung jawab ya sekalian diskusi. Menarik nih. Tadi ada studi kasus, kalau misalkan tanpa bioteknologi sudah oke, ngapain pakai bioteknologi lagi gitu. Nah, ini pertanyaan dari Bang Rahmat juga nih. Kita jawab ya, mungkin dari teman-teman boleh kita diskusi bareng. Nah, kenapa diterapkannya bioteknologi? Bioteknologi ini diciptakan ataupun ada bukan untuk menggantikan, tetapi untuk mengatasi tantangan yang tidak bisa diatasi dengan cara tradisional. Nah, misalkan yang pertama tujuan dari bioteknologi salah satunya yaitu dia biar ketahanan pangan hama dan juga penyakit. Nah, jika kita bandingkan padi hasil pencapaian dengan hasil bioteknologi gitu dengan yang tidak apa ya? Mohon maaf. Jadi kenapa sih pakai bioteknologi? Nah, yang pertama itu kita menjadikan tahan terhadap hama dan penyakit. Jadi si padi hasil bioteknologi ini, misalnya padi transgenik itu, dia bisa tahan terhadap serangan hama tertentu. Jadi si petani secara tidak langsung ini tidak perlu banyak pestisida yang akhirnya jika petani banyak menggunakan pestisida, semua unsur hara di tanah itu terganggu. Bisa menjadi hama itu bisa menjadi tanah yang menjadi kurang subur ataupun yang lainnya. Dan juga kenapa sih harus bioteknologi gitu? Bioteknologi juga tahan terhadap kekeringan atau banjir. Di Indonesia kan iklim kita nggak stabil ya, yang mana kadang panas berkepanjangan dan itu tentu saja berpengaruh terhadap sektor pertanian. Nah, dalam mengatasi kondisi ini, maka bioteknologi ini hadir bisa membantu menghasilkan padi yang tumbuh dan juga eh, bisa hasil panennya itu bisa maksimal gitu walaupun tadi kekurangan air ataupun tergenang air. Nah, selanjutnya kenapa sih harus bioteknologi gitu? Di sini ada peningkatan hasil panen di mana perlu teman-teman ketahui bahwa bioteknologi ini bisa menghasilkan ataupun bisa menjadikan si padi ini unggul gitu. Yang pertama, genetik si padi ini jika menggunakan bioteknologi ini bisa dimodifikasi. Misalnya tadi lewat yang sebelumnya tuh bentar lewat yang di awal. Nah, di sini sudah dijawab si padi ini bisa dimodifikasi melalui memperbanyak butir gitu. Jadi petani bisa lebih maksimal dalam menghasilkan hasil panen. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan in vitro tissue culture atau meristem kultur untuk memperbanyak si butir tadi. Nah, selanjutnya, kenapa sih harus bioteknologi lagi? Walaupun udah ada pertanian dengan cara tradisional gitu. Nah, padi yang dihasilkan dari bioteknologi ini bisa bernilai gizi yang lebih tinggi. Contohnya yaitu adanya golden rice yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya tadi. Nah, golden rice ini merupakan hasil rekayasa genetik yang mengandung vitamin A dan mencegah kekurangan gizi di daerah kita. Dan juga mungkin selanjutnya ada efisiensi waktu dan jangka panjang. Begitu Bang Rahmat. Mungkin ada tanggapan dari Bang Rahmat sendiri? Oh ya baik Iya, teman-teman terima kasih. Oke, mungkin lanjut moderator. bagaimana Bang? Petani
di sini, jikalau mereka merasa tanpa bioteknologi saja itu sudah mumpuni, apakah harus diterapkan juga bioteknologi ini? Kan mungkin nggak semuanya bisa paham mengenai bioteknologi, bisa paham mengenai penerapan hingga aplikasinya. Khawatir ketika adanya istilah bioteknologi ini mereka malah makin bingung gitu. Jadi lebih memilih dengan cara yang tradisional. Jadi menurut kalian apakah seharus diterapkan ke seluruh para petani yang menanam padi atau Oke, jadi untuk bioteknologi ini tidak harus diterapkan. Kalau misalkan tanah di daerah temannya tadi udah subur, airnya udah cukup, hamanya juga udah terkendali, maka cara tradisional itu bisa jauh lebih baik. Nah, karena bioteknologi ini hadir bukan untuk menggantikan, tapi untuk menjadi sebuah solusi bagi emang misalkan tanah-tanah tersebut bermasalah dan juga hasil panennya juga setiap tahun gitu, itu tidak stabil gitu. Makanya banyak petani masih bisa melimpah tanpa bioteknologi karena tadi unsur atau sumber daya alam di daerahnya itu sangat melimpah gitu dan juga airnya subur dan juga eh, airnya cukup banyak gitu. Jadi bioteknologi ini nggak perlu diterapkan lagi gitu kalau emang kondisinya udah seperti itu. baik Mas, terima kasih jawabannya saya sudah tercerahkan. Semangat Mas. Atur Oke, nuhun. siap Bang Rahmat. Nah, terima kasih kepada Bang Rahmat yang sudah bertanya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari teman-teman. Kita sambil diskusi aja ya teman-teman. Jika ada yang ingin didiskusi, Mungkin Kak, bisa saya izin sana. bertanya. Oke, Boleh, Mas Brian tuh. bisa Ya. raise hand. Jadi perkenalkan nama saya Brian dari SMA 1 Keramat Waktu. Ya, Saya baik. saya ingin bertanya, kan dalam penerapan bioteknologi kan ada isu hak panen benih ya. Lalu bagaimana cara kita memastikan bahwa teknologi bioteknologi memberikan manfaat yang maksimal dan tidak memberati para petani kecil, karena seperti yang kita ketahui para petani di negara kita Indonesia rata-rata dari kelas ekonomi ke bawah. Mungkin itu saja. Apakah terdengar? Terdengar baik kepada Mungkin moderator Bang Brian. bisa diulangi pertanyaannya. Isu memperbanyak apa tadi? Maaf. Isu hak panen benih, Kak. Punten Kak, bisa diulang lagi? Maaf sebelumnya. Oh, baik. Jadi dalam penerapan bioteknologi kan ada isu hak panen benih ya. Lalu bagaimana cara kita memastikan bahwa bioteknologi ini, terutama para padi, dapat memberikan manfaat yang maksimal dan tidak memberti para petani-petani kecil. Karena seperti yang kita ketahui, sebagian besar petani di Indonesia ini kan dari kelas ekonomi ke bawah. Baik. Oke, mungkin lebih ke seed rights ya. Jadi, Ya. panen benih gitu ya. Nah, Ya. masalahnya di sini yang terjadi, oke langsung izin menjawab ya. Jadi, masalah yang terjadi ini dalam sistem bioteknologi, hasil rekayasa genetik itu dilindungi ya. Nah, artinya yang mana petani tidak boleh menyimpan atau menanam ulang benih hasil panennya. Terus terkadang tuh mereka harus membeli benih baru setiap musim hujan, musim tanam gitu dari perusahaan pemilik paten. Dan juga hal ini terkadang mungkin bisa merugikan para petani kecil. Mungkin kasusnya seperti itu ya. Nah, gimana sih agar bioteknologi tetap bermanfaat bagi petani kecil? Nah, yang pertama itu mungkin kita kembali lagi dari kebijakan pemerintah. Justru di sini pemerintah harus berperan adil gitu dalam menghadapi permasalahan tersebut. Nah, pemerintah sendiri mungkin bisa membuat aturan ataupun istilahnya mengeluarkan kebijakan agar petani tetap punya hak menanam ulang benih untuk keperluan sendiri tanpa melanggar hukum. Nah, mungkin yang kedua itu kita bisa melakukan riset lokal ataupun mendorong para peneliti-peneliti untuk mengembangkan bioteknologi sendiri.
supaya hasilnya tidak tergantung terhadap perusahaan asing. Jadi mungkin kita sebagai mahasiswa nih, sebagai calon mahasiswa ataupun sebagai mahasiswa, kita bisa melakukan riset terlebih dahulu untuk ya mendalami ilmu-ilmu tentang bioteknologi. Nah, kenapa sih kita harus mendalami tentang bioteknologi? Nah, rata-rata perusahaan-perusahaan bioteknologi di Indonesia itu dimiliki oleh intinya rata-rata perusahaan bioteknologi itu punya orang asing gitu, yang mana tadi kembali lagi terhadap permasalahan yang dinamakan tadi itu apa? Yang dinamakan panen benih ya. Nah, itu kita bisa melakukan riset ataupun penelitian terkait hal itu untuk mempersiapkan kita ya tadi untuk mengetahui tentang si bioteknologinya tersebut. Nah, mungkin cara yang ketiga juga salah satunya itu kita bisa kemitraan yang transparan. Jadi agar si petani ini tidak merasa dirugikan, kita bisa melakukan kerjasama nih antara perusahaan dan petani. Jadi ketika si petani melakukan tanam benih gitu untuk tadi menggunakan bioteknologi, si petani dan juga si perusahaan ini harus tahu antara hak dan kewajibannya. Hak petani apa, kewajiban petani apa, dan begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya kita harus kita harus mengedukasi juga ya para petani itu supaya tahu lebih dalam lagi mengenai penggunaan benih teknologi, baik itu dari manfaatnya dan juga cara pengolahannya agar tidak dirugikan. Nah, mungkin kesimpulan menurut saya sendiri itu untuk memastikan bioteknologi itu memberi manfaat besar bagi petani kecil itu perlu adanya kebijakan yang adil, terus juga ada riset lokal ataupun bisa mengedukasi petani agar mereka tetap punya kendali atas benih dan hasil panennya. Mungkin seperti itu, ada tanggapan? Boleh kita diskusi aja, teman-teman. Bagaimana, Kak Brian? Oke, menurut saya itu sudah sangat cukup. Oke, Baik, Mungkin terima kasih. Ya, oke, ada yang angkat apa tangan ada lagi? yang mau ditanggapi? Oh, oke, kita lanjut ya. Baik, bisa langsung memperkenalkan diri dan memaparkan pertanyaannya, Bang. Terima kasih kepada narasumber atas penjelasan dan penjelasannya. Saya sangat setuju sekali kalau bioteknologi itu bisa membuat produksi pangan kita lebih cepat, stabil, dan adaptif. Namun seperti yang Anda sebutkan tadi itu semua kan butuh dukungan dari 3 pihak utama seperti riset, regulasi, dan adopsi dari petani itu sendiri. Jika kita harus memilih satu hal saja yang paling krusial dan harus diselesaikan dalam 1 tahun ke depan agar padi bioteknologi itu benar-benar bisa jadi solusi cepat untuk ketahanan pangan kita, manakah yang harus jadi prioritas utama pemerintah atau lembaga? Nah itu kira-kira. Terima kasih. Baik, kepada pemateri, bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih. Tadi siapa namanya? Siap, nama Jamaluddin dari Fakultas Manajemen Universitas Pamulang. Oke, tadi Mas Jamaluddin nanya mana sih yang lebih penting antara pemerintah, petanikah, atau tadi ya satu lagi mengenai riset gitu ya. Nah, kalau misalkan pendapat dari saya sendiri itu mungkin semua pihak itu penting ya, tapi yang paling krusial menurut saya itu dari pemerintahnya sendiri. Kenapa sih dari pemerintahnya sendiri? Jadi, pemerintah kan punya wewenang ya dan juga punya sumber daya untuk mempercepat riset. Nah, bisa dalam bentuk memberikan subsidi ataupun secara membuat saluran yang melindungi petani, membuat aturan gitu yang melindungi para petani kecil. Jadi kalau misalkan dari pemerintahnya aja udah tertata dengan rapih, maka pihak-pihak yang lain juga akan mengikuti. Dan juga si pemerintah ini kan yang paling krusial gitu terhadap semuanya, baik itu dari para si petani ataupun masyarakat itu sendiri. Nah, peran si pemerintah ini mungkin kedua bisa menjembatani nih antara ilmuwan dan juga para petani agar hasil riset bioteknologi cepat dan diterapkan di lapangan. Jadi intinya pada intinya pertanyaan ini menurut saya hal yang paling krusial gitu. Itu tuh ada di pemerintah. Tanpa kebijakan dukungannya,
ataupun tanpa kebijakan dukungan dana dari pemerintah juga, bioteknologi juga sulit diterapkan gitu. Bahkan mungkin untuk berkembang aja udah sangat sulit gitu dan tidak sampai ke petani. Nah, kalau misalkan setelah pemerintah, pihak yang hal yang paling penting juga itu salah satunya itu ada riset ataupun peneliti. Nah, kenapa sih penelitian dan juga riset itu penting itu setelah adanya pemerintah yang mendukung? Karena si riset ini ataupun si para peneliti ini dia akan menghasilkan sesuatu untuk menghasilkan varietas padi bioteknologi yang sesuai dengan kondisi lokal. Jadi misalkan ada seorang peneliti yang mana dia meneliti di suatu daerah, misalkan hasil padi di daerah ini tuh kurang bagus. Nah, si petani ini melakukan riset terhadap permasalahan tersebut dan akhirnya menemukan sebuah solusi untuk mengatasi kondisi yang terjadi. Nah, selain dari si riset ini, mungkin kita juga bisa melihat nih para petaninya, peran si petaninya. Nah, karena petani juga sangat berperan langsung ya, sangat berperan penting gitu secara langsung. Tanpa mereka juga teknologi itu tidak akan berdampak gitu karena pada akhirnya mereka lah yang akan mengaplikasikannya terhadap di sektor pertanian gitu. Jadi mungkin kesimpulannya untuk pertanyaan itu semua orang ya penting menurut saya, tetapi pemerintah di sini menjadi hal yang paling penting itu untuk menerapkan si bioteknologi ini agar masyarakat juga tidak merasa dirugikan ataupun bisa membantu masyarakat dalam sektor pertanian. Mungkin seperti itu. Mungkin dari Windy, udah ada belum nih Windy? Ataupun dari moderator boleh. Dari teman-teman yang lain mau menanggapi atau mau menambahkan juga boleh. Gimana Ya, Mas Jamal? boleh buat teman. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Berarti kita tuh lebih fokus pemerintah. Berarti kalau misal pemerintah kita kurang support itu, kita sebagai mahasiswa itu sebaiknya kita mengajukan apa gitu misalnya untuk biar pemerintah itu ada terbuka gitu. Bisa mengembangkan teknologi itu sebagai mahasiswa kita. Oke. Kalau misalkan dari pemerintahnya sendiri kurang mendukung, masih ada sih beberapa hal yang bisa kita lakuin gitu. Mungkin yang pertama kita bisa melakukan ya sebagai mahasiswa tentunya kita harus melakukan riset dan juga paham akan perkembangan teknologi. Nah, di perguruan tinggi ataupun program-program di perguruan tinggi kan sudah banyak ya yang namanya penelitian. Yang mana penelitian itu sekarang banyak didanai oleh baik dari swasta ataupun dari kementerian. Itu kita bisa melakukan hal tersebut gitu. Misalkan kita punya sebuah inovasi nih. Inovasi yang mana itu sesuai dengan kasus yang ada di lapangan. Bisa pemanfaatan bioteknologi ataupun yang lainnya. Nah, di situ mungkin bisa kita ikut lewat program-program tersebut. Meskipun pemerintah tidak mendukung, kita bisa melakukan sebuah langkah kecil gitu untuk setidaknya mengedukasi masyarakat terhadap bioteknologi ini. Mungkin seperti itu. Siap, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Apakah cukup, Bang Jamal? Sudah cukup, sangat jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain mungkin? Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, mengajukan pertanyaan, atau mengajukan pendapat mungkin. Dari tadi Mbak Pasha Dari nih apa yang tadi sudah angkat tangan ya. Masih ada nggak Mbak Pasha? Nurul Fakhridian. Wah, masih ada. Ya. Sama tadi juga ada Bang Pandi. Apa masih mau? Tes. Kedengaran nggak? Ya, sudah terdengar. Boleh. Oh, boleh. Perkenalkan, nama saya Pandi dari SMA 1 Negeri Kramat Watu. Pertanyaan saya simpel sih, Kak. Apakah terdapat resiko ya, Kak, terhadap lingkungan atau keanekaragaman hayati akibat penggunaan bioteknologi dalam produksi padi? Kalau emang ada, bagaimana cara mengatasinya ya, Kak? Cukup sih, Kak. Terima kasih. Baik. Bagaimana Bang Akbar? Langsung dijawab. Oke, tadi
Siapa namanya? Maaf, suaranya kecil di sini. Pandi. Pandi, Kak. Oke, mungkin untuk resiko bioteknologi jika diterapkan di lingkungan itu ada ya. Tapi jika hal itu bisa dikelola dengan cara yang tepat, maka dampak ataupun efek dari penerapan bioteknologi ini tidak begitu serius ya. Nah, mungkin salah satu contohnya penyebaran gen ke tanaman liar gitu. Jadi kalau misalkan kita menerapkan bioteknologi, ini bukan hanya di padi ya, tapi di berbagai tanaman yang emang dia tuh menerapkan bioteknologi gitu. Tadi gen dari tanaman transgenik ini bisa berpindah gitu ke spesies liar. Misalkan kita ada tadi contohnya padi emas ataupun golden rice. Dia kan menggunakan padi transgenik ya. Nah, yang mana kalau misalkan kita menggunakan padi transgenik, gen tanaman transgenik tadi, dia bisa saja berpindah ke spesies liar gitu dan juga bisa mengubah ekosistem. Kalau misalkan contoh seperti ini, kita menanam padi dengan bioteknologi dan juga mengedit gennya dengan memasukkan gen dari tanaman transgenik. Nah, gen ini pindah nih ke si tanaman lain gitu. Nah, otomatis kan tanaman itu bisa saja mengalami tidak sesuai dengan pertumbuhannya gitu dan itu akan merusak keseimbangan ekosistem dan juga berpengaruh terhadap rantai makanan juga. Nah, yang kedua mungkin dampak dari adanya bioteknologi ini bisa berkurangnya variasi genetik. Jika petani menanam satu jenis, contohnya petani hanya menanam satu jenis padi hasil bioteknologi, maka keanekaragaman hayati juga otomatis akan punah gitu. Tidak ada keanekaragaman hayati terhadap tanaman padi tadi dan juga varietas lokal bisa menurun. Kenapa bisa menurun? Karena adanya penerapan bioteknologi ini dia hanya satu bibit saja. Misalkan kan biasanya para petani khususnya di wilayah-wilayah yang emang memiliki daerah penghasil padi gitu. Itu biasanya kalau tidak salah tuh mereka nanam dengan berbagai jenis padi gitu. Ada padi misalkan padi beras ketan ataupun yang lainnya gitu tuh. Nah, itu kalau misalkan digantikan dengan bioteknologi itu bisa saja keanekaragaman varietas lokal itu bisa menurun karena si padi dari bioteknologi ini sudah ada dibuktikan gitu, hasilnya itu lebih baik gitu. Nah, mungkin yang selanjutnya dampaknya pada organisme lain juga bisa aja gitu. Karena tanaman yang tahan hama ini bisa memori serangga lain yang bukan hama termasuk penyerbuk. Jadi misalkan kan tadi padi dijelaskan ya bahwa dia tahan terhadap hama. Tapi terkadang ada saja serangga yang bukan hama tapi dia menjadi penyerbuk bagi si tanaman itu sendiri. Nah, akhirnya tanaman yang bukan hama itu dia akhirnya punah karena adanya tadi sejenis istilahnya tuh hal yang dapat mencegah hama gitu. Nah, kalau misalkan berbicara cara mengatasinya, kita bisa menguji keamanannya terlebih dahulu terhadap lingkungan. Contohnya semua tanaman bioteknologi kita bisa melewati uji yang namanya tuh uji biosafety kalau nggak salah. Biosafety itu tuh uji tersebut itu untuk memastikan keamanan hayati sebelum kita tanam secara luas. Jadi cukup beberapa sampel saja gitu. Nah, mungkin cara yang kedua kita bisa menjaga varietas lokal dengan melestarikan benih-benih yang emang udah ditanam secara tradisional gitu agar tidak dipunahkan oleh padi yang hasil dari pencampuran bioteknologi ini. Mungkin ada tanggapan dari Masnya? Cukup, Kak. Ya, cukup membantu. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama boleh. Mungkin kalau masih ada yang bertanya. Ya, mungkin masih ada yang ingin bertanya-tanya nih tentang seputar bioteknologi. Karena adik-adik di sini kan banyak ya dari jurusan lain, ada juga yang dari Sosum, ada yang dari SMA. Mungkin yang ingin bertanya. Baik. Nah, ya. Nanti yang Raisen kalau ingin bertanya bisa langsung memperkenalkan diri dan memaparkan pertanyaannya. Oke, kedengeran nggak, Kak? Terdengar, Kak? Iya, terdengar. Oke, tadi aku kan habis ngeliat
research juga ya di Google gitu tadi. Aku mau nanya dong Kak, ternyata di beberapa negara juga udah ada menerapkan bioteknologi ini Kak. Ternyata ya aku lihat tuh, terus aku tuh pengen nanya, faktor apa sih yang bisa ngaruh banget di keberhasilannya tuh di Indonesia gitu? Makasih Kak. Sama-sama. Oh, sebelumnya namanya siapa ya? Dan dengan Kak. Oh iya, saya Khalila Altafunisa dari Seman 1 Keramat Watu. Oke, bagus Baik, banget aku. pertanyaannya, sangat critical thinking ya. Oke. Langsung riset ya. Riset. Oke. Mungkin langsung dijawab aja. Nah, tadi nanya mengenai keberhasilan penerapan bioteknologi pertanian di Indonesia ya. Nah, itu contohnya kita ambil contoh ini dulu deh, dari tanaman padi dan juga tanaman pangan lain. Nah, itu kira-kira dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, menurut data yang pernah saya baca sih. Bukan yang pernah baca gitu, yang tadi yang sudah disampaikan sebelumnya. Itu tuh perlu adanya dukungan pemerintah dan juga kebijakan regulasinya. Nah, karena kebijakan di Indonesia mungkin belum ada izin dan juga belum ada kebijakan yang jelas tentang bioteknologi, baik itu dari aturannya ataupun tentang uji-ujiannya. Mungkin dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa harus ada dukungan pemerintah dan regulasi yang jelas. Kebijakan dan izin yang jelas maksudnya. Nah, bioteknologi itu nggak bisa secara begitu saja diterapkan gitu. Itu tuh butuh yang namanya aturan, uji keamanan. Kalau misalkan di si padi tadi kita bisa peredaran benih dan juga perlindungan petani, karena sebelumnya juga ada kasus tuh yang ditanyakan oleh tadi salah satu penanya ya. Nah, yang kedua mungkin kalau misalkan kita lihat dari negara kita sendiri yaitu Indonesia, itu tuh teknologi yang sesuai dengan penerapan bioteknologi itu kurang memadai gitu. Banyak bioteknologi dari luar itu tidak langsung cocok dengan iklim di Indonesia sendiri gitu, baik itu dari jenis tanahnya ataupun dari jenis hama-hamanya sendiri. Nah, makanya nih riset oleh berbagai universitas ataupun mahasiswa itu sangat penting agar hasilnya benar-benar puas petani Indonesia. Aku mati. Oke. Maaf, kepental ya. Aduh, bentar. Sekitar second. Iya, Bang. Oke, tadi masih ada kan orangnya? Oke, lanjut Masih. mungkin ya. Nah, tadi itu yang kedua tuh mungkin riset dan teknologi yang sesuai kondisi di Indonesia. Nah, terkadang kita sebagai mahasiswa itu tuh harus ngelakuin si riset gitu, bener-bener pas buat kondisi ataupun keadaan yang ada di Indonesia. Nah, kenapa sih banyak istilahnya tuh banyak teknologi bioteknologi dari luar itu yang kadang tidak cocok gitu dengan keadaan yang ada di Indonesia. Misalkan mereka kan Indonesia itu beriklim tropis. Nah, kalau di luar kan belum tentu tuh iklimnya tropis dan juga jenis tanahnya sama dengan di Indonesia. Makanya itu menjadi salah satu hal yang emang menghambat bioteknologi itu sulit gitu di Indonesia. Nah, mungkin yang ketiga kita juga bisa ngelihat ya dari para petani di Indonesia sendiri terhadap keterimaan dan juga pengetahuan para petani itu sendiri. Contohnya kalau petani belum paham manfaat dan juga cara kerja dari si bioteknologi ini, mereka tuh cenderung memakai benih baru gitu, ragu terhadap pemakaian benih baru gitu. Nah, jadi pendidikan pun sangat penting dan juga sangat berpengaruh untuk kita lakukan. Mungkin boleh ngedengar tanggapannya? Kita diskusi di sini. Baik, gimana? Oke, Kak. Oke, Kak. Sebenarnya itu udah bagus sih, Kak. Makasih ya, Kak. Sebelumnya lupa ngenalin diri. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya, Kak. Gimana nih? Udah cukup?
Mungkin pertanyaan terakhir ya, Kak Zahra. Karena udah cukup banyak yang nanya, bisa nih satu lagi kalau ada yang mau bertanya. Atau sudah? Baik, mungkin sudah ya, sebenarnya sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah antusias nih dalam sesi tanya jawab ini. Seru banget ternyata ya sesi tanya jawab ini. Terima kasih juga kepada kedua pemateri hebat ini atas jawaban yang informatifnya. Nah, karena sudah malam juga ya, kita langsung saja ke akhir dari acara kita kali ini. Terima kasih kepada pemateri hebat kita pada malam hari ini, kepada Saudara Akbar Sodik dan juga Saudari Windy atas materi yang cukup informatif dan juga kayak menambah wawasan bagi kita semua tentang bioteknologi di Indonesia ini ya. Baik. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dan membersamai kita sampai saat ini. Semoga ilmu yang dapat hari ini bermanfaat. Saya Zahra Zakia Mutakin selaku moderator pada hari ini. Memohon maaf jika ada salah kata ataupun kurang dalam bersikap atau memaparkan membersamai pada acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita dokumentasi dulu kali ya? Iya, boleh. Teman-teman yang mungkin kiranya bisa on cam, bisa on cam dulu ya sebentar dokumentasi. Oke, mungkin boleh. Yang bisa on cam boleh on cam, nggak apa-apa. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Oh iya teman-teman, untuk tadi kan bakal ada door prize ya. Door prize-nya menyusul di grup aja ya. Oke, boleh Kak. Saya yang dapat ya Kak. Oke, boleh. Siap-siap ditunggu. Oke, boleh pada on cam ya teman-teman. Iya, bisa on cam sebentar ya. Oke, udah mulai banyak nih. Mungkin kita langsung jepret aja kali ya. Oke, Iya. nggak apa-apa. Silakan mengaku. Oke, 1, 2, sebentar. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah hadir dan membersamai kita pada acara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak.